Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrullah dari kelas TCG 4B dengan NIM 23063111039. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas jurnal ekonomi teknik yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial untuk Meningkatkan Kapasitas Produksi UMKM Tahu Kuning. Abstrak. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 61,07% terhadap PDB negara. Untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi, banyak UMKM membutuhkan investasi tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan finansial dari peningkatan kapasitas produksi UMKM tahu kuning populer di Kediri dengan menggunakan 4 metode analisis investasi, yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return atau IRR, Payback Period atau PP, dan Profitability Index atau PI. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan. UMKM di Indonesia memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi, menyumbang hingga 61,07% PDB. Salah satu UMKM yang berkembang adalah UMKM tahu kuning populer di Kediri yang dimiliki oleh Pak Widodo. Namun, UMKM ini menghadapi kendala kapasitas produksi yang tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan investasi untuk peningkatan kapasitas produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan finansial investasi melalui metode yang tadi kita sebutkan, ada Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return atau IRR, Payback Period atau PP, dan Profitability Index atau PI, serta meninjau aspek teknis dari pengembangan UMKM. Yang kedua ada metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di UMKM Tahu Kuning populer Kediri dari Desember 2020 hingga November 2021. Sumber data. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pemilik UMKM dan catatan keuangan. Kedua, data sekunder diambil dari penelitian yang terdahulu yang relevan. Selanjutnya ada metode analisis. Yang pertama yaitu NPV, menghitung nilai investasi dengan mempertimbangkan perubahan nilai uang akibat inflasi. Yang kedua ada IRR, yaitu menentukan tingkat pengembalian investasi dalam bentuk persentase. Yang ketiga PP, mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi. Yang terakhir ada PI, yaitu membandingkan nilai sekarang dari investasi terhadap nilai khas masuk di masa depan. 3. Ada hasil dan pembahasan. Data permintaan. Dari catatan UMKM diketahui bahwa setiap bulan terdapat permintaan yang tidak dapat dipenuhi. Misalnya, pada Januari 2021, total permintaan mencapai 119.000 tahu per bulan. Sedangkan yang dapat dipenuhi hanya 112.000 tahu per bulan, menyebabkan defisit 7.000 tahu per bulan. Selanjutnya ada rencana investasi. Untuk meningkatkan produksi, UMKM ini merencanakan investasi sebesar 110.575 juta yang mencakup 1. Perluasan pabrik sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua ada penambahan mesin giling kedelai sebesar 8 juta rupiah. 3. Alat produksi lainnya seperti drum, wajan, saringan, pisau, alat pres, dan lain-lain sebesar 2.575.000. Yang selanjutnya ada peramalan permintaan. Berdasarkan metode kuadrat terkecil atau least square method, diprediksi bahwa permintaan akan meningkat sebesar 10% per tahun. Dengan estimasi total permintaan selama 5 tahun mencapai 8.353.843.000 tahu. Selanjutnya ada aliran kas. Aliran kas dihitung dengan memotong pajak sebesar 10% dari laba sebelum pajak EBT. Berikut net cash flow selama 5 tahun. Tahun ke-1 sebesar 70.483.873.000. Tahun kedua sebesar 180.131.000.
Tahun ketiga sebesar 305.131.000. Tahun keempat sebesar 447.239.000. Tahun kelima mencapai 608.395.000. Selanjutnya ada Net Present Value atau NPV. NPV dihitung dengan menggunakan discount rate 10% dengan hasil NPV sama dengan 1.014.825.000 positif lebih besar dari 0. Artinya, investasi ini layak karena akan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada Internal Rate of Return. IRR dihitung dengan metode interpolasi menggunakan diskon rate awal 5% dan 15% dengan hasil IRR sama dengan 37,1%. Karena 37,1% lebih besar dari 5% tingkat diskon awal, maka investasi ini layak dilakukan. Selanjutnya ada Payback Period atau PP. PP dihitung untuk mengetahui berapa lama investasi dapat kembali. Dari perhitungan diperoleh PP sama dengan 2 bulan 16 hari. Ini berarti modal investasi dapat kembali dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya ada Profitability Index atau PI. PI dihitung dengan membandingkan nilai sekarang dari kas masuk dengan investasi awal. Profitability Index sama dengan 10,18 lebih besar dari 1. Artinya, investasi ini sangat menguntungkan dan layak untuk dilakukan. Selanjutnya, ada aspek teknis. UMKM Tahu Kuning populer berlokasi di Kediri yang merupakan pusat industri tahu. Dari segi operasional, produksi saat ini mencapai 4.000 tahu per hari. Dengan menggunakan mesin giling dan tungku, dengan investasi tambahan, produksi bisa ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar. Terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis finansial dan teknis, rencana peningkatan kapasitas produksi UMKM Tahu Kuning populer dinyatakan layak. NPV sebesar 1.014.825.000 positif atau investasi menguntungkan. IRR sebesar 37,1% atau lebih besar dari 5%, artinya investasi layak dilakukan. PP sama dengan 2 bulan 16 hari atau modal cepat kembali. Profitability Index atau PI sama dengan 10,18 lebih besar dari 1, artinya investasi sangat menguntungkan. Dari segi teknis, penambahan peralatan dan perluasan pabrik bisa dilakukan secara bertahap dengan dana pribadi pemilik. Kesimpulan akhir, investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi UMKM Tahu Kuning populer sangat layak dilakukan, baik dari segi finansial maupun teknis. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang analisis kelayakan finansial untuk peningkatan kapasitas produksi UMKM Tahu Kuning. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.